Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Hari ini kita akan belajar tematik 4H, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan membahas tentang tempat tinggal, hubungan antara gaya dan gerak, dan tangga nada dan tempo. Sekarang kalian simak ya videonya dari awal sampai akhir. Kalian tahu ini gambar apa? Ya, ini gambar rumah. Apa yang kalian pikirkan tentang rumah? Rumah bisa disebut juga tempat tinggal, tempat berteduh, atau struktur lainnya yang digunakan sebagai tempat manusia tinggal. Selain rumah, ada juga macam-macam tempat tinggal seperti tenda-tenda, nomaden, apartemen bertingkat, rumah susun, klaster, dan lain-lain. Anak-anak, tempat tinggal bisa disebut rumah tangga atau disebut juga keluarga. Bagaimana, kalian sudah paham? Menurut kalian, apa arti tempat tinggal? Coba kalian jelaskan ya pendapat kalian. Sebelumnya, kita sudah belajar tentang cerita fiksi dan non-fiksi. Apa kalian masih ingat? Kisah asal-usul Danau Toba merupakan salah satu contoh cerita fiksi. Kenapa? Karena cerita tersebut termasuk cerita dongeng. Sudah jelas ya bahwa cerita fiksi adalah cerita rekaan atau hasil karangan atau imajinasi dari pengarang. Semua karya sastra seperti cerpen, novel, drama, puisi adalah hasil kreativitas oleh ide atau gagasan pengarang yang tertuang menjadi sebuah karya sastra. Kalian tahu apa ciri-ciri cerita fiksi? Nah, ciri-cirinya yang pertama bersifat rekaan atau hasil oleh imajinasi pengarang. Yang kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang tidak baku. Yang keempat, memiliki alur atau jalan cerita. Dan yang kelima, biasanya memiliki amanat atau pesan moral. Coba kalian amati gambar berikut ini. Menurut kalian, apa yang sedang mereka lakukan? Ya, gambar yang pertama, delman ditarik oleh kuda. Dan gambar yang kedua, lemari didorong. Nah, sekarang kita simak ya hubungannya antara gaya dan gerak. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda, yang menimbulkan perubahan gerak atau perubahan kecepatan. Seperti lemari yang didorong dapat bergerak karena mendapat gaya dorong. Jadi, adanya gaya mempengaruhi gerak suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya gaya disebut dinamometer.
Satuannya adalah Newton. Gaya dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Di antaranya, benda diam menjadi bergerak. Misalnya, saat mendorong mobil mogok. Benda bergerak menjadi diam pada saat naik sepeda. Ketika mengerem, sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Berarti gaya dapat menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Ada juga perubahan bentuk benda. Contoh, saat menggunakan lilin mainan atau plastisin dapat berubah bentuk sesuai keinginan karena ada gaya tekanan yang dapat mengubah bentuk lilin atau plastisin. Perubahan arah gerak benda. Contoh, pada saat pemain bola menyundul bola, bola berubah arah karena gaya yang diberikan pada bola. Selain gaya dapat mempengaruhi keadaan suatu benda, ada juga macam-macam gaya. Yang pertama, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang elastis. Selain gaya pegas, ada gaya listrik, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya gesek. Di setiap tempat tinggal atau daerah mempunyai ciri khas lagu daerah. Setiap lagu dinyanyikan dengan tinggi nada, tempo, dan notasi. Apa kalian tahu apa itu tinggi nada dan tempo? Tangga nada adalah susunan nada-nada yang bertingkat-tingkat tingginya. Antara nada-nada tersebut terdapat jarak tertentu. Sedangkan tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Dibedakan menjadi 3 macam, yaitu tempo cepat, sedang, dan lambat. Selanjutnya ada tinggi rendah nada, merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka atau notasi balok. Semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kiri, nada semakin rendah. Bagaimana? Kalian sudah paham tentang tangga nada, tempo, dan tinggi rendah nada? Cukup sekian dulu ya pembahasan hari ini. Semoga video pembelajarannya bermanfaat. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.